permanent reality. Ya saudara, permanent reality adalah realitas yang permanen. Artinya permanen itu tidak bisa dihapus. Permanen itu adalah sesuatu yang tetap. Ya saudara, saya tuliskan terjemahannya adalah kenyataan yang permanen. Dan ini adalah terdapat di dalam ayat firman. Ya, saya tidak mengarang. Para kekasih, permanen, kenyataan yang permanen ini adalah kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. Amin. Itu salah satu permanent reality. Jadi kalau dia sudah berjanji, dia tidak akan menunda janjinya. Sebab orang itu menerima janji, dia bukan cuma kata-kata biasa. Saudara, umpama ini. Bapak X datang kepada saudara dan kepada saya dan berkata, saya akan memberikan kepada kalian semuanya masing-masing beras 1 kuintal. Ya, saudara, itu janji. Tapi itu belum merupakan suatu janji yang pasti. Kapan itu menjadi janji yang pasti? Kalau dia menyambung perkataannya, saya akan memberikan pada kalian masing-masing, satu keluarga 5 orang atau 3 orang atau 1 orang, pokoknya 1 orang 1 kuintal beras. Nah, dia harus menyambung dengan masanya, yaitu tenggang masa kapan, saudara, peristiwa itu akan terjadi dan dia genapi. Dia harus mengatakan kapan itu, saudara. Tidak boleh dia mengatakan demikian lalu saudara tepuk tangan begitu saja. Saudara, belum waktunya saudara tepuk tangan. Betul? Sampai dia mengatakan minggu depan, seminggu lagi. Nah, ini satu contoh. Jadi janji Tuhan itu mempunyai, saudara, sesuatu kekuatan hukum bila dihubungkan dengan waktu. Nah, sekarang waktunya ini seringkali kita anggap tergantung sama Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan memberitahu bahwa waktunya Tuhan memenuhkan janji, tiap orang itu berbeda. Katakan, tiap orang berbeda. Tergantung dirinya sendiri. Cepat atau lambat. Ya, jadi saudara mesti tahu ini rahasianya, suatu janji itu harus ada temponya. Ya, saudara. Pada 1-2 minggu yang lalu saya menyampaikan dari firman dari surat Ibrani bahwa suatu wasiat hanya berlaku hukum bila sudah diumumkan. Yang menulis wasiat meninggal. Kalau tidak diumumkan bahwa dia sudah meninggal, wasiat itu tidak berlaku hukum. Saudara, jadi orang membuat wasiat janji itu adalah harganya mati. Dia harus mati dulu, saudara. Nah, demikian juga dengan perjanjian Tuhan, saudara. Kapan itu terjadi pada saya? Karena dia sudah mati. Dia sudah kita peringati pada Jumat Agung setiap tahun bahwa dia telah mati, disalibkan, saudara. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga, saudara. Jadi dari pihak Allah, janji tersebut sudah absah, sudah legal. Sewaktu-waktu bisa dicairkan. Katakan, sewaktu-waktu bisa dicairkan pada saya. Tergantung kesiapan saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Demikian juga dengan permanent reality. Ya, saudara, kenyataan yang permanen itu akan kita bisa dapat, saudara, sesuai dengan kesiapan kita. Yang memberikan kenyataan-kenyataan, realita yang bagus itu sudah mati dan sudah bangkit. Ya, saudara, sekarang tergantung kepada kita orang. Mari kita akan membuka 2 buah ayat dari 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-25 dan 29. Kita akan baca. 1, 2. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. 29. Kiranya engkau sekarang berkenan
memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Katakan luar biasa. Saudara, semakin sering saudara membaca ayat ini, saudara rasanya saudara ini semakin melambung dalam perjanjian Allah. Nah, kapan itu terjadi? Saudara, itu sebab saya anjurkan ayat-ayat ini seringlah dibaca. Ya saudara, ayat-ayat ini seringlah dibaca. Supaya kita menyesuaikan diri kita dengan schedule, dengan jadwal Allah. Karena dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan sekarang tergantung pada kesiapan saya, pada kesiapan saudara semuanya untuk menerima perjanjian yang dahsyat ini. Perhatikan ayat 25. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan. Saudara, kalau saudara melihat doa dari Daud ini, saudara, dia memohon memang. Tapi dia itu orangnya selain memohon, dia itu punya iman yang kuat. Saudara, banyak kali saya dan Anda tidak sesuai dengan Daud. Saudara, sekali lagi saya katakan Daud bukan orang sempurna punya. Daud orang yang berdosa. Ya, saudara. Tetapi saudara mesti tahu bahwa dia mempunyai sesuatu yang luar biasa yang tidak semua orang Kristen di zaman ini memiliki dalam hatinya. Apa itu? Yaitu satu totalitas kepada Tuhan. Yang habis-habisan kepada Tuhan. Saudara, yang kadang-kadang nabi pun tidak seperti dia. Tidak setaraf dia. Rohaninya, saya kasih tahu. Raja. Saudara, orang yang bisa dengan gerakan tangan, dengan pandangan sudut matanya, semua pegawainya, semua aparatnya di istana tahu apa maksud raja. Orang yang sangat tidak bisa diganggu. Tetapi orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Luar biasa sekali. Saudara, salah satu buktinya, ya ini. Dia mendoakan satu doa permohonan. Tetapi dia menunjukkan dia punya keteguhan iman. Saudara. Dia punya keteguhan iman itu luar biasa di dalam permintaan. Saudara, seringkali kita memohon kepada Tuhan karena kita itu merasa lemah sekali. Kita merasa tidak ada kemampuan sama sekali. Dan seringkali kita kurang punya dasarnya untuk minta. Daud beda. Daud punya dasarnya untuk minta. Saudara, hebat sekali. Coba tengok. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Berarti dia berdiri di atas janji Tuhan kepada dia tempo hari. Sebelum ini, sebelum dia mohon ini, dia menerima janji dari Allah. Saudara, dan itu dahsyat sekali. Saya dan Anda berapa kali kita membaca Alkitab. Percuma kalau saudara dan saya tidak menganggap itu sebagai janji Allah yang pernah Allah sampaikan kepada saudara. Berapa puluh kali kita mendengar firman dalam setahun. Saudara, dan saudara hadir di hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman di rumah Allah. Tetapi apakah saudara mempunyai sesuatu iman untuk mengatakan dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan kepada hamba-Mu ini. Itu sebab saudara, seringkali kita kecewa walau kita setia. Saudara, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan akhir daripada khotbah saya pada hari Minggu. Ada orang-orang Kristen yang setia total kepada Tuhan. Tetapi tidak dibayari oleh Tuhan. Siapa contohnya? Saya memberi contoh pada waktu itu adalah setelah selesai kebangkitan Tuhan Yesus, saya masih menyampaikan firman mengenai soal itu 10 hari. Saudara, yaitu ibu-ibu yang mengasihi Tuhan,
yang total dan ikut terus dengan Tuhan. Ada 4 ibu dan 4-4-nya namanya Maria. Kalau dipanggil Maria, 4-4-nya bilang, inggih. Ya, semua akan berkata, ya Tuhan. Dan 4 ibu ini adalah orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, sangat setia. Dan mereka adalah sedikit orang yang berani melawan tentara-tentara Romawi untuk tetap mendekat di bawah salib Yesus. Yang lain tidak berani. Murid-murid Yesus sudah terbirit-birit entah kemana. Saudara, hanya 4 wanita ini. Tetapi saudara, saya katakan, karena mereka itu tidak dibayari. Bagaimana Tuhan Yesus telah mati tetapi kemudian mereka merasa bahwa mayatnya dicuri oleh orang. Ya saudara, ada satu kekurangan mereka. Ini yang kita harus sebagai anggota jemaat akhir zaman, jangan sampai saudara mempunyai kekurangan yang gede banget. Yaitu saudara tidak bisa menangkap perjanjian Allah. Saudara, maka semua kesetiaan saudara, pengorbanan saudara, itu akan sia-sia. Engkau akan hidup menangis saja. Engkau akan hidup penuh dengan kehilangan pengharapan kepada Kristus. Dan itu berarti engkau kehilangan sorga. Seorang yang kehilangan pengharapan akan Tuhan Yesus, dia juga secara tidak langsung, dia sudah kehilangan haknya untuk sorga. Karena tidak ada satu orang sampai kepada Bapa melalui Yesus, kecuali melalui Yesus. Itu sebab para kekasih, seringkali saya dan saudara harus menanggung sendiri. Siapa yang bayari? Ya aku sendiri yang bayar. Aku sendiri yang mengusahakan, aku sendiri yang jungkir balik, aku sendiri yang mempertaruhkan nyawaku untuk sesuatu cita-cita, untuk sesuatu jawaban doa. Dan kenapa doa tidak datang jawabannya? Ya pasti tidak datang, karena nggak ada yang bayarin. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus tahu, menjadi orang Kristen adalah menjadi orang yang percaya bahwa Yesus sudah mati, membayar semuanya lunas bagi Anda dan bagi saya. Kalau saya dan saudara yakin demikian, maka saya pastikan saudara akan menjadi seperti Raja Daud. Katakan, saya akan menjadi seperti Raja Daud. Seorang dengan iman yang besar, yang bisa menangkap perkataan Allah, mengerti firman Allah. Ya, saudara, itulah Daud. Jadi karena dia mengerti firman, dan itu sebab dia berdiri atas landasan yang baik. Ayat 25 memberitahu kepada kita dengan jelas, seperti yang kau ucapkan kepada hambamu. Saudara, ya, marilah saya dan saudara kita sangat harus selalu menghargai firman lebih dari apapun juga. Dan saya yakin kedatangan saudara, saudara itu adalah satu penghargaan saudara kepada Tuhan. Dan itu yang saya ajarkan. Supaya apa? Supaya saudara selalu dekat sowan kepada Bapa. Amin. Yang mau beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, bila 25 ayat 25 kita sudah oke, maka 29 ini adalah tinggal menerima saja. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Saudara, apakah Daud sedang memerintah kepada Tuhan, Allah Yehova? Tidak. Memang kalimatnya, diksinya adalah kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Ya, saudara, tetapi ini merupakan satu keyakinan iman dia yang begitu kuat kepada Tuhan. Dan Tuhan senang. Kalau saudara mempunyai keyakinan yang kuat dan mantap kepada Tuhan, Tuhan mendengar permintaan saudara itu senang. Kenapa? Karena Tuhan tahu saudara itu bisa nangkap apa yang dia janjikan. Saudara bisa ngerti, saudara bisa dong. Tetapi kalau seorang dia selalu datang kepada Tuhan dengan menangis terus, tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai iman, itu Tuhan tidak suka. Saudara,
Seseorang harus datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Dia bisa meneteskan air mata. Itu normal. Tetapi dia harus mempunyai satu kekuatan iman dan satu keyakinan. Aku datang memohon, bukan memerintah Tuhan, tetapi aku ingin supaya apa yang telah disampaikannya tempo hari kepadaku melalui firman, boleh segera dinyatakan kepadaku. Saudara, dan orang Kristen yang sedemikian adalah orang Kristen yang akan selalu senang dan happy hidupnya. Apa sebab? Karena segala permohonannya akan dikabulkan oleh Bapa. Amin. So many times we ask from God in our prayer, or any things that we give our prayer before Him, and we believe that He will give and just give to us the best. But it never come to our life. It never fulfilled and never accomplished. Why? The question is in your heart, and you know why. It is because you cannot surrender to God totally, and you not keep the words of God and all the promises as what God wants you to keep it. So many darkness power and the evil spirit speaking to you, whispering you, and asking you to confuse about His promises. Iblis selalu mencoba untuk memberikan keraguan, kebimbangan, membisikin kita orang. Walaupun saudara begitu mantap ketika saudara di gereja. Begitu keluar ketemu orang, ketemu famili saudara, yang keduniawian, amblas semuanya. Saudara tidak mendapatkan permanent reality. Saudara tidak mendapat kenyataan yang permanen dalam hidup saudara. Saudara mempunyai kenyataan-kenyataan yang temporer. Bukan permanen tapi temporer, sementara. Kalau saya sedemikian, repot hidup saya terombang-ambing terus. Maju, mundur, naik ke atas, jatuh, hancur, naik lagi, maju lagi, mundur lagi. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Permanent reality is just something that you and I have to receive from God by the gift of the Holy Spirit, so that we have the fidelity of God before Him and before every problems and troubles in the sea of this world. Saudara, kalau kita bisa teguh kepadanya, maka permanent reality, kenyataan yang permanen akan selalu ada. Baik itu bencana, baik itu semuanya baik. Yesus selalu menampakkan dirinya dan kita menganggap Dia Yesus, bukan setan. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, kita harus memiliki kenyataan yang permanen. Katakan kenyataan yang permanen tidak tergoyahkan. Saya bisa goyah, tetapi kenyataan permanen dari Allah membuat saya teguh. Ketika seharusnya saya goyah, ketika seharusnya saya tenggelam, saya begitu teguh akan perjanjian Tuhan. Amin. Haleluya. Para kekasih, dan ini indah sekali ya, karena seorang raja yang berdosa, yang sudah mengeluarkan kata-kata ini. Hebat, dahsyat. Ya, jadi saya ingin supaya kita semua menyadari. Inilah judul kita. Para kekasih, saya memetik terjemahan dari salah satu versi bahasa Inggris, yaitu New International and New English Translation. Disebutkan demikian dalam ayat 25. So now, O Lord God, make this promise you have made about your servant and his family a permanent reality. Do as you promised. Wah, saya senang baca ini. Ya, permanent reality. Maka sekarang ya Tuhan Allah, lakukanlah perjanjianmu yang engkau sudah
bikin, yang engkau, that you have made, yang engkau sudah bikin perjanjian itu. About your servant, tentang hambamu ini dan keluarga hambamu ini. Raja yang merendahkan diri, ya. Untuk apa? Menjadi a permanent reality. Do as you promised. Lakukan seperti yang kau janjikan. Wow. Kalimatnya indah sekali. Karena keluar dari hati orang yang indah. Saudara. Kalimat doa yang indah itu keluar dari hati yang indah. Saudara. Dan inilah salah satu buktinya. Daud, dia mempunyai satu kedekatan dengan Tuhan. Soalnya kedekatan dengan Allah selalu mengeluarkan kata-kata yang baik. Kata-kata yang bermanfaat. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menjadi mujizat. Itu sebab kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Taruh satu tangan kiri pada apa namanya? Tato apa namanya? Dahi. Ya, pada dahi saudara dan satu tangan kanan pada jantung saudara. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, bantulah hamba yang lemah ini supaya hamba memiliki keteguhan iman, pengertian akan janji, bahwa janjimu telah kau ucapkan, telah kau sabdakan, engkau telah ngendiko sabda Tuhan di dalam hidup hamba, supaya apa yang kau sabdakan, hamba tindakan di dalam hidup hamba. Seperti Daud, dalam nama Yesus, Tuhan membersihkan pikiran hamba, membersihkan hati hamba, supaya keduanya menjadi penggerak hidup hamba untuk menerima perbuatan ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadi demikian. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara dan saya percaya, ya kalimat yang indah ini boleh menjadi kenyataan yang indah di dalam hidup kita. Amin. Semua bayangan yang menakutkan, mengkhawatirkan saudara, membuat saudara emosional, membuat saudara lepas kendali, saudara engkau singkirkan semuanya. Engkau mempunyai janji Allah dan sudah dikasih contohnya. Contohnya Raja Daud. Dia berdoa begitu dahsyat. Ya, ini luar biasa. Para kekasih, kenyataan yang permanen adalah berkat nyata yang tetap selalu ada. Saudara, mungkin saudara sekarang sedang menghadapi sesuatu yang menutupi berkat Tuhan, semacam awan yang gelap, mendung yang gelap, atau gunung yang menjulang tinggi. Saudara harus yakin di baliknya itu, atau di atas itu, Tuhan akan mengaruniakan kepada saya jawaban doa yang dahsyat. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang mempunyai hati yang bersih dan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga dia bisa melihat keindahan dari perjanjian. Ada beberapa macam tipe orang menerima perjanjian Allah. Yaitu karena dia kekurangan. Dia sangat kepepet. Itu sebab dia minta supaya Tuhan memberikan perjanjian. Daud tidak di dalam sikon semacam ini, tidak. Dia seorang raja. Jangan lupa. Dan dia tidak sedang dalam masa peperangan dengan musuh-musuhnya. Tidak, jangan lupa. Daud tidak semacam itu. Tapi ada banyak orang mau mendekatkan diri kepada Tuhan karena dia sedang dalam keadaan darurat. Uangnya tidak bisa menolong, orang-orang pangkat di sekitarnya tidak bisa membantu dia. Saudara, semua kemampuan dan pengalaman dia tidak pernah bisa berhasil. Itu sebab dia dalam kepepetnya, dia mencari Tuhan.
Untuk orang tipe ini, belum tentu Tuhan jawab. Saya kasih tahu, untuk orang tipe ini, belum tentu Tuhan jawab. Karena kadang-kadang Tuhan ingin dia dididik, disekolahkan lebih dulu. Supaya apa? Supaya dia terdidik bahwa Tuhan bukan ban cadangan. Tetapi Tuhan adalah bisa melakukan segala perkara sesuai dengan kehendaknya. Sekarang tergantung seorang yang jauh dari Tuhan selalu menganggap firman dan Tuhan sebagai ban cadangan. Kalau sudah mau tenggelam, kalau sudah tidak bisa jalan, maka harus pasang ban cadangan. Saudara tidak membutuhkan ban cadangan sebenarnya. Kalau saudara punya tipe yang kedua, yaitu saudara, engkau tidak dalam keadaan kepepet, engkau tidak dalam keadaan yang sangat gawat, engkau tidak dalam keadaan yang sangat-sangat darurat. Engkau begitu dekat dengan Tuhan. Ayo, siapa yang berani seperti ini? Siapa yang bisa seperti ini? Maka engkau seperti Raja Daud. Engkau menjadi kekasih Tuhan. Karena Tuhan merasa tidak dijadikan ban serep. Saudara, Tuhan merasa tidak dijadikan ban serep. Itu sebab kalau saya dan saudara mempunyai satu tipe rohani yang begitu tulus kepada Tuhan seperti Daud, saya yakin apa sih yang mustahil buat saudara? Apa sih yang mustahil buat saya? Tidak akan ada yang mustahil. Kenapa? Karena saudara dan saya dekat dengan dia. Dan dia dekat dengan kita. Sebagaimana dia dekat dengan Daud. Saudara, mungkin saudara berkata, masa orang begini jahat, begini kriminal seperti Daud. Tuhan begitu royal, Tuhan begitu lomo dengan orang kayak begini. Ya, saudara, itu kan pikiran saudara, pikiran manusiawi. Saudara tahu isi hati Allah kayak apa, engkau akan kagum. Saudara, Rasul Paulus dulu bernama Saulus. Dia pembunuh orang Kristen, perusak gereja. Dia mempunyai di belakang kudanya satu pasukan, satu peleton, 30 tentara. Berkuda, senjata lengkap. Kemana Saulus pergi, mau menghancurkan rumah Allah. Prajurit ini siap membackup dan mengobrak-abrik. Memburu orang-orang Kristen, membunuhnya. Stefanus dibunuh. Jubahnya dijaga di kaki komandan yang bernama Saulus. Jubahnya. Bunuh dia. Dan mereka merajam dengan batu Stefanus sampai mati, hancur. Ini orang modelnya kayak gini. Jahatnya ndak karuan, kriminal banget. Hancur-hancuran udah. Itu namanya Saulus dari Tarsis. Tapi ketika Tuhan memilih dia, maka Tuhan mengubah dia. Roh Kudus mulai mengubah dia dan dia bertobat. Dia minta ampun. Saya heran berapa besar pengampunan, berapa ton, berapa megaton pengampunan Allah diberikan pada satu orang ini. Yang bernama Saul dari Tarsus. Murid dari Gamaliel, guru besar, rabi besar dari Israel. Orang yang otaknya encer, bicaranya fasih, dan sangat berkarisma. Dipakai untuk kriminalitas menghancurkan pekerjaan Allah. Berapa besar megaton pengampunan buat orang ini. Entah Tuhan kasih sama orang ini pengampunan. Setelah diampuni dicuci dengan darahnya. Dan dipakai luar biasa. Saudara, saya yakin barangkali saya dan saudara tidak sejahat Saulus. Itu sebab kita harus mempunyai satu keyakinan. Kalau hati kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti bisa memakai saudara. Pada usia berapapun saudara saat ini, pada situasi dan kondisi seperti apapun. Tuhan akan bisa pakai saudara, bisa melimpahi saudara. Dengan anugerah dan mujizat. Dan tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara.